Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Hermawan, NRP 23 2023 032. Saya Desti Sigit Juliansa dengan NRP 23 2023 027. Di sini kami akan mempresentasikan tugas untuk memenuhi tugas UAS pengantar geodesi. Terima kasih. Peranan teknik geodesi untuk pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Teknik geodesi adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang pengukuran dan perepresentasian dari bumi dan benda-benda langit lainnya, termasuk medan gaya beratnya masing-masing dalam ruang 3 dimensi yang berubah dengan waktu. Sejak zaman dahulu, ilmu teknik geodesi digunakan oleh manusia untuk keperluan bernavigasi. Perkembangan ilmu teknik geodesi. Survei kuno awal mula geodesi. Pada zaman kuno, kegiatan pemetaan bumi telah dimulai sejak banjir Sungai Nil sekitar 2000 sebelum Masehi oleh kerajaan Mesir kuno. Lalu selanjutnya ada pembuatan datum geodetik. Geodesi melibatkan pembuatan datum geodetik, yaitu sistem referensi yang digunakan untuk mengukur dan merepresentasikan posisi titik-titik di permukaan bumi. Selanjutnya, pengukuran busur dan bentuk bumi. Geodesi melibatkan pengukuran busur dan bentuk bumi. Ini mencakup pengukuran jarak, sudut, dan elevasi di permukaan bumi. Lalu yang selanjutnya, kemajuan survei geodesi abad ke-19. Pada abad ke-19, survei geodesi mengalami kemajuan pesat. Penggunaan instrumen presisi seperti teodolit dan pengukuran triangulasi membantu memahami bentuk bumi dengan lebih baik. Lalu yang selanjutnya, kemunculan teknologi satelit. Perkembangan teknologi satelit, terutama Global Navigation Satellite System atau GNSS, seperti GPS, memperluas kemampuan geodesi. Yang selanjutnya ada geodesi modern dengan GNSS. Saat ini, geodesi modern sangat tergantung pada sistem GNSS. Pengukuran menggunakan sinyal satelit memungkinkan survei yang lebih cepat dan akurat. Lalu yang terakhir, aplikasi geodesi modern. Geodesi digunakan dalam berbagai bidang termasuk pemetaan, navigasi, pemantauan deformasi bumi, manajemen sumber daya, dan pemetaan infrastruktur. Dan berikutnya ada kebijakan pemerintah tentang masyarakat ahli penginderaan jauh di Indonesia atau MAPIN berfokus pada berbagai aspek sebagai berikut. 1. Regulasi dan standarisasi. 2. Sertifikasi dan kompetensi. 3. Peningkatan kapasitas. 4. Penelitian dan pengembangan. 5. Peningkatan akses data. 6. Kolaborasi dan kemitraan. 7. Aplikasi dan pemanfaatan data. 8. Advokasi dan kesadaran publik. 9. Perlindungan data dan privasi. Dan 10. Pengembangan infrastruktur teknologi. Kebijakan pemerintah terkait Ikatan Surveyor Indonesia atau ISI melibatkan berbagai aspek sebagai berikut. 1. Regulasi dan pengawasan profesi. 2. Sertifikasi dan pendidikan. 3. Pengembangan dan profesional berkelanjutan. 4. Kerjasama dan koordinasi. 5. Standarisasi dan pedoman teknis. 6. Peran dalam pembangunan nasional. 7. Regulasi etika profesi. 8. Pengakuan dan penghargaan. Dan 9. Advokasi dan perlindungan hukum. Selanjutnya, kebijakan pemerintah mengenai masyarakat ahli survei kadaster di Indonesia atau MASKI berfokus pada beberapa aspek penting, yaitu 1. Sertifikat dan kompetensi. 2. Pengawasan dan pengendalian. 3. Regulasi dan standar teknis. 4. Peningkatan kapasitas. 5. Peningkatan akses informasi dan data. 6. Kerjasama internasional. Dan 7. Pengakuan profesi. Teknologi yang berkembang di bidang teknik geodesi. Yang pertama ada GNSS. Dikutip dari Arkabumi, pada perkembangannya GNSS menyediakan layanan penentuan lokasi dengan tingkat akurasi yang tinggi. Lalu yang selanjutnya ada survei terestris. Dikutip dari Geosurvey Persada, revolusi besar dalam survei terestris terjadi pada abad ke-17 dengan ditemukannya teodolit. Lalu pada abad ke-20 ditemukan alat total station. Lalu yang selanjutnya ada fotogrametri. Dikutip dari jurnal Geodesi Undip, kini fotogrametri telah berkembang hingga menjadi fotogrametri digital
yang dapat dimanfaatkan untuk pemetaan 3D. Yang selanjutnya ada penginderaan jauh. Dikutip dari jurnal Meteodrome oleh BMKG, penginderaan jauh juga dikenal dengan remote sensing, yang memiliki makna pengukuran atau akuisisi data dari sebuah objek atau fenomena oleh sebuah alat yang tidak secara fisik terlibat kontak dengan objek tersebut. Lalu yang selanjutnya ada SIG atau Sistem Informasi Geospasial. Dikutip dari ESRI Indonesia, SIG dimulai pada sekitar tahun 1970. ESRI mengembangkan sebuah perangkat untuk membuat sistem informasi geografi yang sekarang lebih dikenal dengan ArcGIS. ArcGIS terus tumbuh dan berkembang menjadi standar global yang baru mengenai penerapan SIG. Lalu yang terakhir ada survei hidrografi. Dikutip dari Geosurvey Persada, perkembangan survei hidrografi modern dimulai pada abad ke-18 di Inggris dengan munculnya Hydrographic Office yang bertugas memetakan perairan sekitar. Ilmu teknik geodesi memiliki berbagai aplikasi yang sangat penting dalam berbagai bidang. Berikut adalah 5 pemanfaatan utama dari ilmu teknik geodesi. Yang pertama, ada pemetaan dan kartografi. Kedua, survei konstruksi dan teknik sipil. Ketiga, navigasi dan GPS. Keempat, pemantauan deformasi dan pergerakan tanah. Dan yang terakhir, kelima, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.